Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Kasih Gunawan dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya ingin menceritakan sedikit apa aja sih yang saya kerjakan di tempat PKL atau tempat praktik kerja lapangan saya. Yang pertama yang harus kalian tahu, ada guru. Jadi saya dibimbing oleh guru pembimbing saya dari sekolah, yaitu Bapak Hendro Utomo, dan instruktur pembimbing saya dari perusahaan itu sendiri atau dari kecamatan itu sendiri. Ada dua orang. Yang pertama ada Bapak Ari Susilo Hadi dan Ibu Dini Anissa Mei. Oke, baik. Arti PKL menurut saya itu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan bekerja secara langsung, sistematik, dan terarah dengan supervisi. Oke, kalian pasti nanya, aku PKL di mana? Nah, aku itu PKL di Kecamatan Mampang Perapatan, dan ini dia logonya. Sip. Nah, Kecamatan Mampang Perapatan itu berada di Jalan Mampang Perapatan 13, nomor 3, RT 3, RW 6, Tegal Parang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Oke. Oh iya, nanti nih setelah ini saya bakalan spill gimana sih tempat kerja saya atau gimana sih sehari-hari saya di sana. Oke. Hail Nice People, kembali lagi bersama saya, Febri Hands. Yang pertama kita lihat fotonya itu ada ini. Oke, ini saya sama teman-teman saya baru pertama kali, bener-bener pertama kali bekerja di sana atau baru pertama kali menginjakan kaki di sana. Nah, tugas saya itu yang pertama adalah menjaga doorstop. Apa sih doorstop itu? Nah, doorstop itu sebagai bahasanya itu kayak pintu aduan untuk orang-orang. Misalkan ada masyarakat yang ngadu tuh, entah itu pengen bikin surat ahli waris atau atau tanda tangan akte kelahiran atau apapun itu. Nah, itu awalnya kita mulai dari doorstop itu sendiri. Oke, next lagi pekerjaan saya. Oke, di sini saya dibagi dua sama teman-teman saya. Oke, saya itu PKL itu ada 6 orang. Ada 6 orang, 4 orang di lantai 2 dan 2 orang termasuk saya sendiri itu di lantai 3. Saya itu bekerja di bagian sosial. Oke, saya bekerja di bagian sosial. Dan ini foto kedua. Sip. Foto kedua itu saya sedang kalau tidak salah saya sedang membuat daftar hadir. Menggunakan Microsoft Word. Nah, itu kalau nggak salah bikin daftar hadirnya bikin 3 atau 6 macam. Nah, lanjut lagi. Nah, untuk foto ketiga ini fotonya. Sip. Untuk foto ketiga ini adalah waktu saya survei yayasan. Di Tegal Parang. Nah, untuk survei yayasan di Tegal Parang, kenapa sih harus survei? Kan saya anak OTKP. Nah, sebenarnya itu survei adalah salah satu bagian dari kegiatan sosial atau kegiatan yang ada di dinas sosial itu sendiri. Oke, kalau misalkan ditanya untuk makan atau minum apakah dapat di kecamatan atau di tempat PKL itu? Nah, untuk makan sama minum itu tergantung. Kalau kita itu, untuk saya pribadi itu sering banget dapat makanan. Nih, contohnya kayak gambar ini.
Nah, itu kita makan bareng, entah itu dari apapun itu, entah dari orang-orang yang bekerja di sana atau dari apapun itu, kita bisa biasanya makan bareng sih. Nah, terus apa aja sih kalau boleh ditanya ya? Apa aja sih pekerjaan saya yang ada yang benar-benar saya lakukan di dinas sosial ini? Oke, lanjut. Kadang-kadang aku juga sering kok diajak makan sama atasan aku sih gitu, kayak jadi di sosial itu kita menerapkan prinsip tidak ada atasan dan tidak ada bawahan. Jadi untuk para atasan di bagian sosial itu, saya anggap sebagai keluarga saya sendiri, karena apa yang mereka makan kita harus makan juga. Contohnya kayak gambar ini. Sip. Nah, gambar ini tuh diambil waktu itu kita eh, sedang ada kunjungan, dan itu kita makan mie gacoan bersama. Oke, lanjut lah. Ya, terus juga namanya anak perkantoran tidak pernah luput dari yang namanya surat. Nah, ini ada beberapa cuplikan, atau beberapa gambar yang saya ambil saat saya sedang mengerjakan surat. Contohnya gambar ini. Nah, gambar ini itu diambil saat saya mengerjakan surat atau saya mendisposisi surat. Nah, surat apa aja sih yang saya disposisi? Nah, biasanya surat-surat yang saya disposisi itu adalah surat ahli waris, surat undangan, surat masuk, dan surat keluar. Tergantung dari surat yang diberikan kepada saya dan dari suruhan atasan. Nah, setelah mengisi surat, saya juga mengisi daftar hadir. Contoh fotonya ini. Sip, itu contoh saya mengisi daftar hadir. Nah, kalau misalkan ditanya, enak nggak sih sebenarnya PKL itu? Nah, PKL itu sebenarnya enak banget loh. PKL itu enak banget, apalagi kita bisa bertemu orang-orang banyak, bisa bertemu orang baru. Ada lagi beberapa contohnya pas saya sedang melakukan survei. Oke, di sini contohnya saya sedang melakukan survei kursi roda. Nih, ini fotonya. Nah, kenapa nggak ada saya? Karena saya yang fotoin. Nah, ini foto pas saya melakukan survei kursi roda. Nah, kenapa sih harus survei? Nah, gini, untuk lebih jelasnya, kalau misalkan ada aduan dari pihak A atau dari kelurahan A itu ngadu butuh kursi roda. Nah, kita harus survei ke tempatnya itu sendiri. Kita sebagai dinas pendidikan, dinas sosial, kita harus survei ke tempat itu sendiri. Kayak, bener gak sih ini orang yang membutuhkan? Karena banyak orang yang tidak membutuhkan, tapi dia, karena kursi roda yang kami beri itu gratis, jadi mereka memanfaatkan itu untuk dijual kembali. Sebenarnya itu nggak boleh, teman-teman. Oh iya, teman-teman, selain survei kursi roda, saya juga survei alat bantu dengar. Apa sih alat bantu dengar? Nah, biasanya orang-orang tuh mengira alat bantu dengar itu sangat sepele, tapi buat beberapa orang yang pendengarannya terganggu, itu alat bantu dengar itu sangat amat berharga. Contohnya ini. Nah, itu adalah foto saat saya sedang melakukan survei alat bantu dengar. Jadi, di suku dinas sosial ini, kita tidak hanya melakukan survei kursi roda, kita juga melakukan survei untuk bansos, kita juga melakukan survei untuk alat bantu dengar, kita juga melakukan, intinya kami juga melayani, atau kita juga melayani KLJ atau Kartu Lansia Jakarta, PIP untuk anak, dan PKH untuk keluarga. Oh iya, teman-teman, kalian tahu nggak sih? Jadi hamin seminggu sebelum saya menyelesaikan PKL saya, oh iya, lupa. Saya itu ber-PKL di sana selama 3 bulan, dimulai dari bulan Januari tanggal 16 sampai bulan Maret tanggal 31. Nah, di hamin beberapa hari sebelum saya selesai PKL, kepala bagian saya itu dipindahkan ke Cipayung di Yayasan Panti Balita. Nah, jadi mau nggak mau saya harus ke sana untuk mengambil nilai saya. Nah, nih, ini fotonya saat beliau sedang memberikan saya nilai. Nih. Nah, itu yang saya bilang itu adalah Ibu Dini Anissa Mei. Ibu Dini Anissa Mei itu lulusan sastra bahasa Jepang.
Nah, dan dia sekarang sudah menjadi Kasubag TU di yayasan tersebut. Saat saya dan teman-teman saya sudah hari terakhir ber-PKL di sana atau melakukan kerja lapangan di sana, saya sangat sedih dan teman-teman saya juga sangat sedih karena kita harus berpisah dengan karyawan staf Kecamatan Mampang Perapatan yang baik-baik banget. Nah, ada satu gambar. Nah, gambar itu. Nah, itu gambar saat kita di briefing oleh Bapak Sekcam atau Sekretaris Camat, yaitu Bapak Setia. Beliau mengajarkan kita beliau memberitahu kita beberapa ilmu yang sangat amat berharga. Beliau menceritakan dari titik awal beliau sebagai anak petani yang miskin sampai beliau bisa mendapatkan gaji dan jabatan sebagai Sekcam itu. Dan dari situ kita mikir bahwa kita harus semangat belajar, kita harus tidak boleh pantang menyerah dalam melakukan kegiatan apapun, dan juga dibarengi oleh doa dan ikhtiar. Saya rasa cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Saya Rara Kasih Gunawan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan obrolan saya. Dadah.